Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa, amin. Ketika kita datang di tempat ini, saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita, amin. Dia Allah Immanuel, Dia yang selalu setia mendampingi kita. Apapun dalam segala kondisi kita, Dia tetap mendampingi kita. Mari saat ini kita mau berikan yang terbaik. Waktu yang sedikit ini kita mau gunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu Tuhan, bawa hati kami, jiwa kami bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan hati kita. Lebih lagi kita mau datang kepada Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan
itu kami mau katakan bersama. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, oh dengan iman Kau kuatkan aku bertahan. Haleluya. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel, terima kasih Yesus. Engkau Allah Immanuel. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau sembah Dia, Allah yang hidup. Glory, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Allah yang menyertai kami, memulihkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu bagi setiap kami, bagi setiap kami. Syukur. Mari beri yang terbaik bagi Dia, beri penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Alfa dan Omega Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau luar biasa, Engkau ajaib, surga bumi menyembah-Mu hari ini selama-lamanya Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau ada berserta dengan kami. Engkau memimpin kami Tuhan, Engkau membimbing kami Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Dan ketika hari ini kami boleh berada di tempat ini, itu karena anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Saat ini kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Hari ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami. Dan biarlah pujian kami ini Tuhan berkenan di hadirat-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, bersama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus, lebih lagi bagi Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus itu setia bagi kita, amin. Boleh katakan bersama-sama, Tuhan Yesus setia bagiku. 1, 2, 3. Tuhan Yesus setia bagiku. Lebih lagi, Tuhan Yesus setia bagiku. Kurang keras. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tuhan Yesus setia bagiku. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Denganmu Tuhan. Haleluya. Mari beri tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan.
Bapak Ibu Saudara untuk boleh duduk kembali. Tuhan Yesus setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Karena itu mari kita mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan lebih lagi hati kami Tuhan untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Setiap kita menjadi lebih baik lagi. Katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milik
sebuti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan salibmu. Ku mau jadi, oh aku mau seperti, ku mau seperti, ku mau seperti, ku mau seperti, seperti-Mu. Bapa, pujian ini bisa dan bahkan mudah sekali untuk kami katakan, tetapi di dalam praktek kehidupan kami sulit untuk kami bisa sama seperti Engkau. Banyak hal yang kami hadapi, banyak hal yang kami alami, sulit untuk kami hidup seturut daripada Engkau. Halangan, rintangan, dan bahkan ada banyak tipu daya, kuasa kegelapan yang menghalangi untuk kami boleh sama seperti Engkau. Tetapi kami percaya Allahku, Engkau Allah El Shaddai, Allah berkuasa, Allah yang mampu, dan bahkan Allah yang menginginkan kami anak-anak-Mu tetap hidup di dalam Engkau. Kami mau Tuhan Yesus, hati kami diubahkan seperti hati-Mu, dan bahkan mata kami diubahkan seperti mata-Mu yang memancarkan kasih, sinar kemuliaan yang boleh terpancar bagi banyak orang. Sekarang Allahku, kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Allah Roh Kudus, pimpin kami, didik kami, ajar kami untuk kami boleh hidup serupa daripada Engkau. Terima kasih Bapa Surga kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah masuk di dalam tahun yang baru, dan bahkan hari-hari yang kita lalui, ada begitu banyak kejutan-kejutan, ada begitu banyak hal yang kadang-kadang kita seakan-akan ingin berhenti oleh karena ketidakmampuan atau bahkan penolakan yang beda seperti yang tahun kemarin. Nah, oleh sebab itu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang menghadapi adanya sebuah perubahan, sesuatu yang baru itu. Kadang-kadang mereka terlena, terfokus kepada apa yang dialaminya sehingga lupa untuk serupa daripada Kristus tadi. Nah, oleh sebab itu hari ini mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Menghadapi perubahan dengan sikap yang benar. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Terima kasih. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara, perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Siapapun pasti akan mengalami apa yang dikatakan dengan perubahan. Lepas apakah itu orang kaya, orang miskin, orang berpangkat, orang yang tidak berpangkat, orang yang tidak berpengetahuan, atau bahkan orang yang pandai sekalipun, besar kecil, tua muda, pasti akan mengalami atau menghadapi apa yang dikatakan dengan perubahan. Secara alami perubahan selalu terjadi, saudara. Siang menjadi malam, tua menjadi muda. Bisa kan saudara? Bisa enggak? Oh bisa. Dan itulah yang mengakibatkan ada begitu banyak orang stres, saudara. Lalu secara hal yang alami juga, ada kelahiran, ada kematian. Ada yang namanya sukacita, tetapi ada juga tangisan. Ada saatnya kita itu memeluk, tetapi ada juga saatnya melepaskan daripada pelukan. Nah,
Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perubahan merupakan hal yang terus-menerus itu selalu berlangsung. Karena perubahan yang alamiah itu diciptakan oleh Tuhan, maka kita dapat berkata bahwa perubahan merupakan sesuatu yang baik. Firman Tuhan di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Perubahan sebaik apapun sebenarnya sedang mengganggu kestabilan yang sedang kita jalani. Iya saudara, bagaimana tidak? Yang namanya perubahan itu pasti akan kita hadapi dan itu mempengaruhi kestabilan kita. Satu contoh, kemarin pada waktu kita itu amrah mobil, amrah rumah, amrah kendaraan, atau bahkan kita itu amrah di bank. Sebelum pandemi kita bisa mengangsur rutin. Dan bahkan berkat yang ada dalam diri kita masih ada sisanya. Tetapi sekarang bagaimana saudara? Kita jungkel jempalik kayak sirkus. Itu pun gak kecanda, betul saudara? Jadi mengurangi atau bahkan mengubahkan kestabilan dalam diri kita. Yang dulu kita ini maaf ya, ada usaha yang namanya proyek. Wah dulu itu ada jadwal bergantian, tetapi sekarang berhenti. Karena apa? Dengan situasi kondisi yang seperti ini yang dialami untuk seluruhnya, semua mengalami apa yang dikatakan dengan perubahan. Dan itu kembali saya katakan akan mengganggu kestabilan kita dalam kehidupan. Contoh, ibu-ibu beberapa bulan yang kemarin terpaksa harus belajar. Karena apa? Mendampingi daringnya anak. Terus mulai dari ibu satu yang kedua, aku mumet ki, hitungan saiki kok ora kaya ndemben. Aku mumet ki, pelajaran bocah kelas SD kok kaya ngene. Aku malah ra kober masak. Aku ra kober banyak banget yang tidak lagi stabil yang dulu kita lakukan, tidak pernah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perubahan sebaik apapun itu sekali lagi akan mengganggu kestabilan kita. Oleh sebab itu saudara, wajar ketika banyak orang menghadapi perubahan dengan perasaan yang campur aduk. Ada yang dengan kekhawatiran, ada yang dengan kebingungan, ada yang putus asa atau hanya pasrah saja. Tetapi ada juga yang mengantisipasi dan dengan tindakan optimisme. Bapak Ibu dan Saudara, hidup manusia selalu berputar dari kehidupan yang mapan menjadi tidak mapan, dari kehidupan yang nyaman menjadi tidak nyaman. Tetapi saudara, yang menjadikan sesuatu hal yang perlu kita pikirkan adalah kehidupan yang tadinya merupakan hal yang biasa menjadi tidak biasa lagi, itu yang harus kita waspadai. Sebab sebetulnya perubahan apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, yang paling penting adalah bagaimanakah cara kita menyikapi perubahan itu terjadi. Karena sikap dan tindakan kita dalam menghadapi perubahan itu akan menentukan bagaimanakah kehidupan, kualitas kita di hadapan Tuhan. Ada sebuah cerita dari teman saya yang ada di Jakarta, saudara. Pada waktu peristiwa demonstrasi yang besar-besaran sampai kepada bakar-bakaran dan penjarahan, saudara. Dia cerita ada 2 orang Kristen. Sama-sama mereka mengalami apa yang dikatakan dengan rumahnya kebakaran, rumahnya habis, dan bahkan usahanya atau tempat mereka berbisnis itu ludes. Apa yang terjadi, saudara? Mereka sama-sama mengalami adanya perubahan yang sangat mendadak, dan itu menjadikan suatu problem permasalahan mereka. Yang satu, dia memandang dengan cara yang berbeda. Perspektif yang berbeda di hadapan Tuhan. Dia mulai tatkala sudah tidak ada apa-apa, maka dia kembali pulang ke kampung halaman. Keluar pulau. Dia mulai dengan merintis sesuatu yang daripada nol. Dia gak melihat lagi bagaimanakah pencapaian yang selama itu dicapai lalu habis begitu saja dengan hitungan detik. Tetapi yang satu, dia hanya merenung, marah, dan bahkan dengan dendam.
Dan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam pikirannya, tidak mungkin aku akan bisa sama seperti yang dulu. Ini yang aku usahakan, aku rintis, aku kerjakan dari kecil. Lalu aku itu setia sampai kayak gini. Habis. Apa yang terjadi saudara? Dari dua sikap yang berbeda. Disitulah kita bisa lihat bagaimanakah dalam menghadapi segala perubahan yang menciptakan ada suatu problem permasalahan. Cara pandang itu yang harus kita waspadai. Yang satu akhirnya di rumah awal atau kampung halamannya mereka merintis usaha lagi. Dan konon ceritanya mereka bisa pulih yang walaupun tidak di kota. Tetapi yang satu apa yang terjadi saudara? Oleh karena dia grantes, lalu ada pikiran dia, gak mungkin aku bisa kembali bangkit. Mustahil akan terjadi. Akhirnya dia stroke dan mati. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika permasalahan hidup melanda dikarenakan terjadinya perubahan, kita perlu memiliki sikap yang benar dalam meresponi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita ini, saudara. Pernahkah kita berada pada posisi seperti yang saya ceritakan tadi, saudara? Menghadapi permasalahan hidup yang begitu berat dikarenakan perubahan yang terjadi, saudara. Apa yang harus kita lakukan pada waktu menghadapi perubahan yang terjadi? Kita harus benar-benar sebagai orang percaya menghadapinya perubahan harus dengan sikap percaya. Sebab berkat-berkatnya Allah, pertolongannya Allah selalu baru setiap pagi. Dan itu yang memampukan untuk kita bisa menghadapi segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, lalu pertanyaannya dan harus bagaimanakah kita lakukan? Sikap dan tindakan apa yang kita harus hadapi dalam menjalani perubahan-perubahan hidup? Yang pertama, saudara, dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 dan 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suara tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu. Lalu berserulah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara, bagaimana sikap dan tindakan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dan itu menjadikan suatu problem dalam kehidupan kita? Yang pertama, buka mata kita. Bacaan itu, saudara, kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai ayat 17, itu berbicara menceritakan bagaimanakah bangsa Israel itu diserang oleh Raja Aram. Pada waktu Raja Aram ini sudah membuat suatu strategi dan cara-cara bagaimanakah untuk menyerang dan mau mengalahkan daripada bangsa Israel. Setiap siasat-siasat, setiap strategi yang dipakai selalu gagal. Lalu Raja Aram ini marah. Dia menuduh, "Hai, ini pasti ada yang berkhianat di antara kita. Sebab setiap kali kita mengadakan strategi selalu gagal. Orang Israel selalu tahu." Lalu apa yang terjadi, saudara, dengan marahnya itu? Ada salah satu daripada prajurit mereka, "Ya tuanku, gak ada yang berkhianat. Tetapi di Israel ada nabi Allah yang olehnya selalu dia itu memberitahukan Raja Israel. Maka siasat-siasat raja selalu gagal." Apa yang terjadi, saudara? Raja Aram marah. "Kalau begitu cari itu nabi. Di mana tempatnya? Mari kita akan bunuh." Saudara, pada waktu dicari, Nabi Elisa tinggal di Dotan. Maka Raja Aram menyuruh untuk rombongan pasukan yang besar untuk menangkap Elisa. Elisa begitu luar biasanya dalam ketenangan Allah. Karena dia tahu, dia punya satu pandangan yang berbeda.
seperti apa yang dialami oleh bujangnya. Bujangnya waktu itu, saudara, dia tidak melihat, matanya tidak seperti Elisa tuannya. Pada waktu dia lihat, ada begitu banyak pasukan yang akan menangkap dia. Dia bilang, Tuanku, celaka kita ini. Lihat itu, ada begitu banyak rombongan pasukan Aram yang akan menangkap kita. Lalu Elisa bilang apa? Tenang. Ya, jangan takut. Terus dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, bukakanlah mata bujangku ini. Apa yang terjadi, saudara? Pada waktu Tuhan membukakan mata dia melihat sekeliling daripada gunung itu. Ada pasukan kereta api yang daripada surga yang melindungi Elisa. Bapak, Ibu, dan saudara, Elisa punya mata yang memandang pada Allah. Beda dengan bujangnya. Dia hanya memandang dalam kefokusan problem permasalahan. Sama dengan kehidupan kita. Kita selalu fokus kepada apa yang kita alami. Problem permasalahan. Sulit bagi kita untuk kita memandang Allah. Pada waktu problem permasalahan yang terjadi, kita seakan-akan buta, gak bisa lihat apa-apa. Disinilah saatnya, saudara, tatkala kita tahu bahwa problem permasalahan yang terjadi dalam diri kita oleh karena perubahan-perubahan yang terjadi, maka kita harus membuka mata kita terhadap kenyataan bahwa perubahan pasti itu terjadi. Tetapi kita bisa lihat perlindungan penyertaan Allah ada dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara, maka perlu kita membuka mata kita dalam perlindungan penyertaan Allah yang tidak nampak itu, tetapi kita bisa merasakan kuasanya. Tatkala kita membuka mata kita di hadapan Allah, maka Allah akan memampukan kita menjadi orang yang berhikmat, saudara. Itulah bedanya Nabi Elisa dengan bujangnya. Amsal 22 ayat 3 mengatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu celaka. Orang berhikmat akan menyikapi segala sesuatu yang ada di dalamnya dengan bijak, termasuk malapetaka yang dapat menyebabkan celaka. Jadi, saudara, tatkala kita buka mata kita di hadapan Allah, Allah akan membuat kebijaksanaan dalam hidup kita itu untuk menyikapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu, sekalipun itu adalah petaka. Tetapi satu hal yang kita bisa lihat, ketika kita punya hikmat dan bijaksana, itulah ada satu tindakan untuk menghadapi keadaan dan apa yang dikatakan dengan iman kita muncul. Sebab firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Disitulah orang percaya harus membangkitkan iman, lalu ada suatu tindakan karena matanya dibukakan di hadapan Tuhan. Kalau kita iman tetapi tanpa ada suatu perbuatan, maka itu yang dikatakan dengan mencobai Tuhan. Dan akhirnya kita akan mengalami apa yang dikatakan celaka. Bapak, Ibu, dan saudara, saat bingung menghadapi perubahan, mungkin rasanya seperti kita ini tidak tahu apa-apa. Tetapi ingat bahwa Allah di dalam nama Yesus itu Allah yang benar-benar menyertai melindungi kita. El Roi itu yang dikatakan dengan Tuhan yang melihat, Tuhan yang memperhatikan kita. Ingat Bapak, Ibu, Tuhan yang melindungi Nabi Elisa dan bujangnya adalah Tuhan yang sama yang akan melindungi kita. Ketika kita percaya dan kita buka mata untuk melihat perlindungan penyertaannya. Yang kedua, bagaimana sikap dan tindakan kita dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, 1 Raja-Raja 17 ayat 12, 13, dan 15. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah,
buatlah seperti apa yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian haruslah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Haleluya. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau tadi di dalam buka mata di hadapan Tuhan itu adalah bicara tentang Nabi Elisa, sekarang Nabi Elia. Yang kedua, Saudara, bagaimana sikap dan tindakan kita dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, jalani dengan tekun dan sabar. Berapa banyak orang-orang pada waktu menghadapi segala sesuatu masalah oleh karena perubahan, teristimewa dalam situasi 2 tahun yang kita alami ini. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang tidak dengan tekun dan dengan sabar. Dan akhirnya mereka mengalami apa yang dikatakan dengan keterikatan problem permasalahan sehingga tidak bisa apa-apa. Nah, Saudara, kisah Elia dan janda Sarfat adalah suatu pelajaran yang sangat berharga. Saat Elia datang ke Sarfat dan dia minta minum dan minta roti kepada janda Sarfat itu, situasi kondisi janda Sarfat waktu itu adalah dia benar-benar mengalami perubahan yang drastis dalam hidupnya. Ada kekeringan dalam kehidupan bangsanya, dan bahkan yang dia miliki hanya segenggam tepung dan minyak di dalam buli-buli yang sedikit. Itu pun ada satu rencana, ada satu planning, bahwa tatkala dia itu ambil kayu atau cari kayu, setelah mau dimasak, mereka akan makan dengan anaknya, setelah itu mati. Dalam situasi kondisi problem permasalahan yang begitu menekan seperti itu, Saudara, ada seorang yang datang minta apa yang dia miliki, sementara itu adalah sesuatu yang sangat kecil, mustahil sebetulnya, Saudara. Tetapi apa yang terjadi, Saudara? Janda Sarfat ini di dalam ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Itulah sikap tekun dan sabar yang dilakukan oleh janda Sarfat pada waktu dia mengalami apa yang dikatakan dengan problem permasalahan oleh karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka. Dan apa yang terjadi, Saudara? Pada waktu dia melakukan betul apa yang menjadi perintah Allah melalui Nabi Elia. Benar, tepung yang segenggam tidak habis, minyak dalam buli-buli yang hanya sedikit tidak berkurang. Itulah yang terjadi ketika kita menghadapi problem permasalahan oleh karena perubahan-perubahan sehingga menjadikan sesuatu kekacauan dalam hidup kita, kekhawatiran yang ada dalam diri kita, dan bahkan kita punya suatu rencana, oh ini adalah final, ini adalah terakhir, ini adalah last, tidak mungkin aku akan lagi bisa. Tetapi ketika melakukan apa yang dengan firman Tuhan tekun dan sabar, mujizat Allah terjadi. Sedang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, di dalam Alkitab tidak menyatakan bagaimana pada waktu janda Sarfat itu mengalami mujizat. Apakah dia itu bersorak-sorai, bersyukur, berterima kasih? Tidak, Saudara. Tetapi yang terjadi, Saudara, justru setelah ada mujizat yang luar biasa itu, anaknya justru mati. Wow, perubahan baru terjadi dalam keluarga itu. Dan janda Sarfat menangis lalu bertanya kepada Elia. Lalu apa yang terjadi, Saudara? Elia juga berdoa. Berdoa untuk anak ini. Dan akhirnya anak ini bangkit kembali, hidup kembali. Bapak, Ibu dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, permulaan baru yang Tuhan berikan pasti itu adalah luar biasa. Melalui hal itu Tuhan akan membawa kita itu lebih naik. Janda Sarfat tidak hanya mengalami bagaimanakah segenggam tepung dan minyak yang sedikit itu diubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa, tetapi dia mengalami juga anaknya yang mati dan dibangkitkan. Ada satu kepercayaan besar, ada satu penyerahan yang besar, ada satu pengakuan bahwa Allah yang melakukan itu semua, sehingga iman dia meningkat. Sama dengan kehidupan kita, Saudara.
Kalau saat hari ini Allah izinkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita sehingga itu menjadikan suatu problem permasalahan, Allah sebetulnya mau membawa kita dalam satu proses, satu tingkat lebih dalam kehidupan kita. Satu tingkat lebih kerohanian kita. Satu tingkat lagi pandangan percaya kita pada Allah terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, mujizat Allah di mana tepung dan minyak itu berlimpah dan bahkan anak yang telah mati dibangkitkan, itu oleh karena ketekunan dan kesabaran daripada janda Sarfat. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, kita perlu apa yang dikatakan dengan tekun dan sabar. Allah mengendaki dalam menjalani perubahan yang terjadi, kita harus tekun. Kata tekun itu saudara berarti bertahan dalam situasi yang sulit. Bertahan dalam situasi yang sulit itu tekun. Dan lawan daripada tekun itu adalah patah semangat. Maka coba bayangin kalau janda Sarfat tadi patah semangat, saya percaya dia tidak akan mengalami apa yang dikatakan dengan mujizatnya Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketekunan merupakan ciri penting hidup orang Kristen yang dewasa. Tanpa ketekunan kita tidak akan mencapai tujuan apa yang Tuhan harapkan. Ketekunan juga berarti ketahanan dalam tindakan. Ketekunan menuntut tindakan nyata yang bersifat konsisten dan terus-menerus. Jadi ketekunan kita harus dibuktikan dengan suatu tindakan nyata yang terus-menerus, saudara. Kalau kita hanya suatu contoh, aku mau problem permasalahanku habis, hilang, dan aku dapat kemenangan. Hanya panjenengan berdoa sekali belum dijawab, doa 2 kali belum dijawab, biasanya 3 kali, wes mandek. Iki berarti serana jawaban, mungkin kayak begitu, saudara. Nah, tekun itu tidak begitu. Kita perlu ketahanan dalam tindakan. Maka kita perlu ketekunan dan kesabaran. Ketekunan dan sabar itu adalah berbeda. Kalau ketekunan itu berhubungan dengan situasi dan kondisi, sementara kesabaran berhubungan dengan orang-orang. Seorang dapat bertekun dalam menghadapi situasi yang sulit, tetapi dia kehilangan kesabaran terhadap orang-orang yang dikasihi. Contohnya adalah Musa, saudara. Musa itu dia ini benar-benar tekun menghadapi Raja Firaun di Mesir. Tetapi Musa gak sabar dengan orang-orang yang dia pimpin. Sama, janda Sarfat demikian juga. Janda Sarfat begitu tekun dia dengan apa yang Tuhan inginkan dan dia kerjakan. Tetapi janda Sarfat juga sabar terhadap Elia dan anaknya. Oleh sebab itu, disitulah janda Sarfat mengalami adanya suatu kelepasan, adanya suatu mujizat, adanya pertolongan di hadapan Tuhan. Dalam situasi apapun juga, tatkala kita mengalami problem permasalahan oleh karena perubahan, lakukan dalam hidup kita ketekunan untuk melakukan setiap firman Tuhan dan sabar menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hai ibu-ibu, mungkin ibu-ibu banyak sekali tidak benar-benar sabar dengan suami yang tidak sama sekali sesuai dengan apa harapan. Hai orang tua, bapak dan ibu, kadang-kadang kita itu tekun betul dengan kita peribadatan, tetapi kita kurang sabar dengan anak-anak kita karena anak-anak kita mulai dengan kurang ajar. Ketekunan dan kesabaran harus berjalan bersama di dalam menghadapi segala problem permasalahan oleh karena perubahan. Milikilah ketekunan dan kesabaran untuk kita bisa lepas dari setiap apa yang menjadi keterikatan problem permasalahan. Jadi kalau Tuhan mengendaki kita semua harus tekun dan sabar dalam menghadapi segala sesuatu, lakukanlah itu semua dengan tekun dan sabar dan kita akan mengalami keberhasilan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita harus sabar dan tekun, saudara. Yang ketiga, bagaimana sikap dan tindakan kita dalam menghadapi perubahan yang terjadi, saudara? Yang ketiga adalah jalani kehidupan ini sampai tuntas. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Ada banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen, dia berhenti di jalan pada waktu mengalami adanya perubahan. Tadi pagi saya sampaikan, ada satu keluarga. Mereka benar-benar setia, percaya sama Tuhan dengan hidup sederhana. Suatu ketika apa yang terjadi, saudara? Dia punya anak satu perempuan. Harapannya dan berdoa adalah, Tuhan, aku mau Engkau bawa anakku ini hidup di dalam ketentraman, kebahagiaan karena mengiring Engkau. Tapi apa yang terjadi, saudara? Perubahan terjadi. Anak perempuan ini menikah dengan seorang laki-laki, juga anak tunggal. Tetapi laki-laki ini adalah anak mama, anak orang kaya, sugih, berpangkat lagi. Dan apa terjadi, saudara? Saya percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu pasti ada rancangan Tuhan. Hanya kembali lagi, bagaimanakah sikap dan tindakan kita dalam menghadapi sebuah perubahan? Ceritanya lain, saudara. Keluarga yang sederhana ini mulai punya besan yang kaya raya dan punya pangkat. Demikian juga, ini merupakan suatu perubahan yang benar-benar berbeda. Di dalam keluarga yang sederhana, dia mengalami adanya suatu problem permasalahan karena apa? Perubahan yang begitu mendadak. Waduh, aku kok besanan karo wong sugih, kayak pangkat meneh. Maaf dalam tanda petik, tidak semuanya. Dia angkuh karena sugihnya. Ini problem permasalahan keluarga perempuan. Keluarga yang laki pun, ini merupakan suatu perubahan yang sangat mendadak dan mengakibatkan suatu proses. Apa yang dikatakan dengan problem permasalahan? Harapannya kan pasti, aku yang wong sugih oleh wong sugih. Siapa bilang? Itu kan rencana manusia, rencana Tuhan gak begitu. Lalu mulailah, karena itu adalah perubahan yang mendadak dalam dirinya. Dia mulai lenggat-lenggut. Yang ngulat ke bisani dan sebagainya. Melarat. Ya diri paling gorar jaluk. Saudara, ada begitu banyak kita dihadapkan dengan hal-hal yang sedemikian itu. Keluarga ini mentang-mentang dia kaya, mentang-mentang dia punya dan sebagainya, gak menghargai besan yang gak punya. Dan akhirnya apa terjadi, saudara? Karena anak satu, laki-laki ini kebetulan dia adalah anak mama, maka dia tidak bisa mandiri. Dan disitulah kita bisa lihat bagaimanakah sikap menghadapi problem permasalahan. Keluarga yang sederhana ini, walaupun dia ini adalah anak Tuhan, tetapi cara pandang menghadapi problem permasalahan, dia enggak melihat matanya terbuka untuk Tuhan. Dia benar-benar tidak tekun dan sabar. Dia hanya ngerantes fokus kepada anakku kursiji, tak gadang-gadang nanti akan menyenangkan orang tua. Kok malah aku ketemu wae wedi. Aku arep tilek wae aku rawani. Karena sudah dihambat, ditetapkan segala pikiran dia bahwa itu tidak bisa dan tidak mampu. Akhir daripada cerita apa yang terjadi, saudara? Keluarga ini sakit, yang laki atau bapaknya. Karena tidak kuat maka dia hipertensi. Saudara tahu bagaimana kalau Inggil Ludiro itu mengakibatkan fisik gak kuat, jadi stroke. Dan 1 tahun stroke, dia meninggal. Bapak, ibu dan saudara, setelah ada peristiwa yang seperti itu, ibunya ini bukan lagi dia setia sama Tuhan. Mulai dengan adanya kalkulator berpermasalahan. Tuhan, nyatanya Tuhan tidak ada bersama dengan kami. Anakku siji-sijio hilang. Sekarang suamiku juga mati. Tidak sampai tuntas. Hati-hati, saudara. Tidak sampai tuntas. Di dalam pengiringan kita, di dalam setiap menghadapi perubahan, jalani kehidupan ini sampai tuntas. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 dan 2 Timotius 4 ayat 7. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir
dan aku telah memelihara iman. Haleluya. Perjalanan kekristenan adalah perjalanan mendaki puncak bukit. Mendaki puncak bukit Sion yang baru, di mana Tuhan telah menunggu di puncak itu. Tuhan menunggu dengan mahkota kehidupan, dan bagi mereka yang tetap setia di dalam pengiringan Dia, tidak akan terhapus daripada kitab kehidupan. Dan di sanalah mahkota kehidupan sudah menantikan bagi mereka yang tetap setia sampai finish. Memang kita tahu perjalanan ini adalah perjalanan yang begitu berat, tetapi Tuhan memberikan kepada kita pertolongan, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan sungguh akan menolong kita pada waktu kita mau untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan akan mau menolong dan memimpin kita ketika kita benar-benar berserah dan kita itu mau dipimpin oleh-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari dalam perjalanan iman percaya kita, walaupun ada banyak masalah yang menghadang kita dan ada banyak persoalan yang menghimpit kita, tetapi ingatlah, justru di tengah-tengah perjalanan gunung-gunung persoalan, disitulah nyata pertolongan Tuhan terjadi dalam diri kita. Oleh sebab itu, fokus kepada panggilan Allah. Jangan salah pandangan atau untuk melayangkan pandangan kita kepada hal-hal yang lain, tetapi fokus kepada panggilan Tuhan. Pertolongan kita hanya dari Dia. Jangan mencari pertolongan yang lain, karena itu akan menjadikan hidup kita sia-sia. Berapa banyak orang-orang percaya tidak sampai kepada tuntas hidup karena dia berhenti mencari pertolongan bukan lagi pada Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat hari ini, seberat apapun, jangan sampai kita mencari pertolongan daripada Tuhan. Tuhan berpesan kepada kita, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Perkatakanlah firman Tuhan. Itu yang Tuhan pesankan dalam diri kita, dan kita harus selalu melakukan dengan sungguh-sungguh. Kasih karunia Tuhan Yesus dan hubungan kita dengan Tuhanlah yang memampukan kita tetap memampukan hidup saat di mana akhir kita didapati setia di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, alami hubungan yang dekat sama Tuhan. Bikin keakraban sama Tuhan. Maksimalkan Roh Kudus memimpin dalam kehidupan kita setiap hari. Di gereja kita sudah mulai dengan saat teduh, yaitu ada renungan pagi setiap hari. Silahkan Bapak Ibu, alami mulai sekarang. Dan kita melayani dari pelayan-pelayan yang membawakan. Itu bentuk daripada bagaimanakah kita punya satu iman yang setiap hari muncul bertumbuh. Oleh sebab itu, mulai hari ini, alami persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Renungan harian yang setiap pagi, saudara dapat minta dari pintas. Atau dengan teman-teman yang tidak masuk dalam komsel, minta kepada jemaat yang lain. Mulai bikin misbah keluarga. Supaya apa? Supaya perjalanan hidup kita itu sampai tuntas. Jangan sampai kita berhenti. Sebab tatkala kita tidak terisi oleh karena iman percaya kepada Tuhan, kita bisa menggok jalan. Dan akhirnya kita tidak sampai kepada satu tujuan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan biarkan tantangan hidup atau siapapun yang membuat kita berhenti dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, maupun di dalam pelayanan kita di hadapannya. Jangan mau dikalahkan dan jangan pernah berhenti. Maju terus, makin bertumbuh dewasa melalui firman Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Menjadi pribadi yang sebaik mungkin dan setia sampai akhir garis sambil menantikan kedatangan Tuhan. Hari ini, apapun yang menjadi persoalan Bapak dan Ibu, seberat apapun, yuk kita datang kepada Tuhan. Buka hati kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, Allah yang mampu, Allah yang mengerti dan peduli, dan bahkan Dia yang akan membawa kita seturut daripada karyanya.
Percayai bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Tatkala Bapak, Ibu, dan Saudara memanggil Dia, Dia yang berkuasa itu yang akan membawa kita di dalam kelepasan problem permasalahan. Haleluya. Kasih-Mu Allahku mengubah hidupku, dan bahkan Engkau yang telah mati bagiku, itu yang mengasihi jiwaku. Yesusku, tiada satu pun dapat membanggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Panggil namanya yang ajaib, yang dahsyat itu, Yesus. Kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Kasih-Mu Tuhan mengubah hidupku. Kau memiliku dan menyelamatkan hidupku. Ini semua oleh karena cinta-Mu ya Bapa. Selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidup. Mari kita bangkit bersama-sama, panggil nama yang dahsyat itu. Yesus, pegang erat tanganku. Kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Yesus, pegang erat kekuatanku. Tolong aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin saat hari ini, mungkin ada banyak Bapak Ibu mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, mengalami problem permasalahan, atau bahkan ada satu alasan untuk panjenengan undur daripada Tuhan. Ada begitu banyak alasan oleh karena problem permasalahan ini. Wes rasa nengerico-ngericonan, wes rasa berdoa, wes ora ibadah. Saudara, ini ada suatu alasan untuk kita itu tidak datang pada Allah. Tetapi saat hari ini, tatkala kita tahu bagaimanakah perubahan itu Tuhan izinkan untuk sebuah kebaikan dalam kehidupan kita. Sekarang ada satu alasan kenapa kita setia kepada Tuhan. Karena Dia yang berkuasa, Dia yang sanggup, Dia yang akan membebaskan, Dia yang akan menyembuhkan, Dia yang akan memulihkan. Itulah alasan kenapa kita setia kepadanya, kenapa kita datang kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tahukah saudara bahwa Allah di dalam nama Yesus yang telah menebus dosa kita itu yang menguatkan kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat dalam setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan mengatakan orang yang menjadikan Allah segala-galanya dalam hidupnya, mujizat, kebaikan, kasih setia Allah dan berkat-berkat Allah akan menyertai hidup kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita.
Seberapa banyak sekarang saudara, kita percaya bahwa Yesus berkuasa untuk menuntaskan setiap problem permasalahan kita. Yesus berkuasa menyembuhkan sakit penyakit kita. Yesus berkuasa memulihkan apa yang terjadi dalam diri kita. Yesus berkuasa jawab selama ini doa-doa panjenengan yang belum terjawab. Yesus berkuasa untuk mengakibatkan mujizat terjadi yang selama ini kita tidak pernah mengalami mujizat. Kalau Bapak Ibu percaya, angkat tangan kanan dan taruh tangan kiri di dada. Yesus berkuasa hari ini ada di tengah-tengah kita, dan panggil nama itu di dalam kehidupan kita. Oh Yesus, haleluya. Tuhan, ini milikku. Tuhan, aku anakmu. Aku memanggil Engkau dengan mataku terbuka di hadapan-Mu. Tuhan, aku mau tekun dan sabar menantikan setiap apa yang menjadi karya-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus pegang erat-eratku, ku tak dapat hidup di luar kasih benar Tuhan. Aku mau percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang akan melepaskan problem permasalahan. Engkau yang buka jalan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Papa lihat tangan-tangan yang terulur. Kami menyerahkan diri di hadapan-Mu. Engkau Allah, sebagai alasan kami untuk kami tetap setia kepadamu. Sebab tidak ada pertolongan lain di luar daripada Engkau. Itu sebabnya alasan kami hidup. Kami mau tetap setia kepadamu. Yesus pegang erat. Angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Itu sebabnya alasan kenapa kita setia kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sekarang terjadi pemulihan, sekarang terjadi kesembuhan, sekarang terjadi berkat-berkat Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kemuliaan bagi nama Allah. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan bahkan Engkau mengerti dan peduli setiap tetesan air mata kami. Bapa, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang memberkati kami, dan bahkan melimpahkan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami datang kepada Allah yang tepat, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini memeluk dalam hidupku. Yang kami lemah sekarang menjadi kuat, yang kami boleh tegak kembali, sebab Engkau Allah yang mengerti dan peduli atas hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, buat apa yang Engkau janjikan itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi takut, kami tidak lagi bimbang, sebab Engkau jawaban dari kehidupan kami. Apapun yang menjadi perubahan-perubahan mengakibatkan problem permasalahan, kami tidak perlu takut, kami tidak bimbang khawatir, sebab Engkau menopang dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, kiranya Engkau memberkati aku
tangan kita di hadapan Allah dan terima berkat-berkat Allah. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati anak cucumu, kesehatanmu, keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Allah akan membuat berhasil. Diberkati untuk jadi berkat, disembuhkan untuk menyembuhkan, dipulihkan untuk memulihkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan membuka mata kita untuk memandang kemuliaan demi kemuliaan, dan Allah yang akan membawa kita dari kemenangan menuju kemenangan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.